Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran kimia kelas 10. Setelah materi pertama yang kita pelajari tentang hakikat ilmu kimia atau pentingnya kita belajar kimia, sudah kita ketahui bahwa sebagian besar benda yang ada di sekitar kita ternyata itu merupakan benda-benda kimia atau bahan-bahan kimia. Hari ini kita akan melanjutkan materi dasar selanjutnya, yaitu materi struktur atom. Di awal pertemuan kita, saya sudah pernah bertanya apa yang terlintas di pikiran kalian ketika saya mengatakan kimia. Sebagian besar dari kalian mengatakan atom. Jadi yang ada di pikiran kalian tentang kimia itu adalah atom. Itu benar. Jadi kimia itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya atom. Apa sih atom itu sendiri? Atom itu ada beberapa ahli yang mengungkapkan apa itu atom. Di sini kita akan mempelajari yang secara umumnya terlebih dahulu bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Bedanya atom dengan unsur itu apa? Atom dengan unsur itu ya sama, bagian terkecil suatu materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, kalian kan tidak bisa melihat secara langsung bentuknya debu. Dari bentuknya debu tersebut, itu kan ada partikel terkecil dari debu, itu namanya atom. Dia kecil sekali dan tidak dapat dibagi lagi, sehingga kita sendiri itu tidak bisa melihat dengan mata telanjang atau kita lihat secara langsung, oh itu atom hidrogen, itu tidak bisa. Contohnya atom atau unsur itu hidrogen. Itu dibacanya hidrogen. Kemudian contohnya unsur yang kedua O itu oksigen. Kemudian selain unsur ada yang namanya senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa yaitu zat yang tersusun minimal dari dua unsur atau lebih. Jadi kalau ada unsur yang satu bereaksi dengan unsur satu yang lain, kemudian mereka bergabung, berarti dia namanya senyawa. Menggabungkan unsur satu dengan unsur dua membentuk senyawa. Contohnya apa? Contohnya ada unsur hidrogen, kemudian dia bergabung dengan unsur oksigen menjadi suatu senyawa. Senyawanya H2O itu kan berarti dibentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kalau sudah seperti ini, H2O ini berarti dia disebut senyawa, bukan unsur lagi. H2O, senyawa H2O ini biasa kita kenal dengan air. Jadi air yang kita pakai, yang biasa kita pakai untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum, itu rumus kimianya H2O. Senyawanya H2O terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kemudian tanda atom. Di sini ada X, ada A di atas dan ada Z. Sebelum ini saya sampaikan dulu bahwa penyusunnya atom, walaupun dia kecil dan tidak dapat dibagi lagi, ada penyusunnya atom. Itu ada yang namanya proton. Proton itu partikel yang bermuatan positif dalam atom. Kemudian ada yang namanya elektron. Elektron itu partikel yang bermuatan negatif dalam atom. Dan satu lagi yaitu neutron. Neutron itu apa? Kalau proton positif, elektron negatif. Kalau neutron itu muatan netral, jadi dia tidak bermuatan, tidak positif dan tidak negatif. Ini namanya neutron, netral, tidak bermuatan. Kemudian tanda atom, ada X, atasnya ada A, di bawahnya ada Z. Apa sih X-nya itu apa? A-nya itu apa? Z-nya itu apa? X merupakan nama unsur. Nama unsur. Kemudian A, ini A yang atas ini, dia adalah nomor massa.
Kemudian Z yang bawah ini dia adalah nomor atom. Jadi ini lambangnya atom itu ada X, ada A, ada Z. X ini itu nama unsurnya, misalnya ini Mg. Mg atas 24 bawah 12, berarti nama unsurnya apa? Nama unsurnya ya Mg. Mg itu dibaca magnesium. Mg nama unsurnya magnesium. Kemudian A-nya berarti kan ini 24 ini apa berarti? Berarti dia nomor masanya. Berarti magnesium ini mempunyai nomor massa 24. Kemudian Z-nya 12. Berarti magnesium ini unsur yang memiliki nomor atom sama dengan 12. Nah, kemudian ini apa? PEM. P itu proton, E itu elektron, dan N neutron. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa atom itu mempunyai struktur penyusunan. Dalam atom itu ada yang namanya proton, partikel bermuatan positif, elektron, partikel bermuatan negatif, dan neutron atau partikel yang tidak bermuatan atau dia netral, tidak positif dan tidak negatif. Nah, contohnya Na itu nama unsur, berarti unsurnya dibaca natrium. Nah, Na ini mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Kemudian kita mau mencari jumlah protonnya. Bagaimana caranya? Jumlah proton dalam atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan nomor atom sama dengan lagi jumlah elektron. Jadi kita bisa langsung tahu jumlah proton dari unsur Na atau atom natrium itu ada berapa. Berarti protonnya ada 11 karena proton sama dengan nomor atom. Kemudian elektron juga sama dengan nomor atom, berarti dia elektronnya ada 11. Nah, kemudian neutron itu bisa dicari dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, karena ini nomor massanya 23, nomor atomnya 11, berarti neutronnya ada 12. Berarti atom natrium mempunyai jumlah proton 11, mempunyai jumlah elektron 11, dan mempunyai jumlah neutron sama dengan 12. Nah, kemudian dari adanya istilah proton, elektron, dan neutron itu muncul istilah yang namanya isobar, isotop, dan isoton. Nah, apa sih itu isobar? Isobar itu atom-atom yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atomnya berbeda. Jadi di dunia ini, di alam ini ada atom yang mempunyai nomor massa sama tapi nomor atomnya berbeda. Contohnya atom karbon dan atom nitrogen. Atom karbon itu massanya 14, nomor atomnya 6. Kemudian atom nitrogen dia massanya 14, nomor atomnya 7. Nah, karena dia nomor antara C dan N, atom karbon dan atom nitrogen ini mempunyai nomor massa yang sama dan nomor atomnya berbeda, di mana nomor atom karbon itu 6 dan nomor atom nitrogen itu 7. Berarti antara karbon dan atom nitrogen ini adalah isobar. Kemudian yang kedua isotop. Selain isobar ada yang namanya isotop. Lah, apa sih isotop itu? Isotop merupakan atom-atom dengan nomor massa yang berbeda, nomor atomnya sama. Jadi isotop itu kebalikannya isobar. Kalau tadi isobar nomor massanya yang sama, nomor atomnya beda. Kalau isotop itu nomor massanya yang beda, nomor atomnya sama. Contohnya atom hidrogen.
Atom hidrogen itu ada yang masanya 1, ada juga yang masanya 2, ada juga yang masanya 3. Tapi nomor atom hidrogen itu sama, tetap dia nomor atomnya selalu 1. Antara hidrogen yang 1 dengan hidrogen yang kedua dan hidrogen yang ketiga itu disebut isotop. Nomor atomnya sama semua, 1 semua, tapi nomor masanya beda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Kemudian istilah yang ketiga selain isotop dia adalah isoton. Isoton itu apa? Isoton itu atom-atom dengan jumlah proton yang berbeda tapi jumlah neutronnya sama. Berarti kalau ini kita menghitung contohnya ini tadi Na natrium, nomor masanya 23, nomor atomnya 11, berarti dia protonnya 11, neutronnya 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Kemudian magnesium itu nomor masanya 24 dan nomor atomnya 12, berarti dia protonnya berapa? Proton itu sama dengan nomor atom. Kalau nomor atomnya 12 berarti protonnya 12. Kemudian neutronnya berapa? 24 dikurangi 12. Neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Nah ini jumlah protonnya beda. Na itu protonnya 11, Mg itu protonnya 12, tapi jumlah neutronnya sama, natrium 12 dan magnesium 12. Berarti antara Na dan Mg itu 1 isoton. Kemudian kalau tadi kita sudah mempelajari pengertian atom secara umum, kita masuk ke teori atom. Jadi atom itu ada beberapa ahli yang mengungkapkan apa itu atom, atau yang kita sebut dengan teori perkembangan atau perkembangan teori atom. Yang pertama ada John Dalton. John Dalton itu mengungkapkan bahwa atom merupakan materi terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Partikel terkecil suatu unsur yang sudah tidak bisa dibagi lagi, itu pengertian atom menurut John Dalton. Bentuknya seperti apa? Titik. Seperti itu. Kalau Dalton itu mengatakan bentuknya atom itu seperti apa, karena dia sangat kecil sekali, dia bentuknya titik, sudah tidak bisa dibagi lagi. Titik kan tidak bisa dibagi lagi. Itu atom menurut John Dalton. Kemudian yang kedua teorinya J.J. Thomson. Setelah teori atom Dalton, kemudian muncul teori yang kedua dari J.J. Thomson. Menurut Thomson itu seperti apa? Menurut Thomson, atom itu diibaratkan seperti roti kismis. Nah, kalian sudah pernah melihat roti kismis sama belum? Kalau belum, kita ibaratkan seperti semangka. Pasti di antara kalian sudah pernah melihat semangka semua, atau bahkan sering makan atau suka sekali dengan yang namanya semangka. Nah, itu semangka itu pengibaratan model atom menurut Thomson. Menurut Thomson itu bagaimana kok diibaratkan dengan semangka? Atom itu merupakan partikel bermuatan positif. Berarti dia positif, dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, jadi ini teori atom menurut Thomson. Atomnya partikel yang bermuatan positif, kemudian di permukaannya itu tersebar elektron yang bermuatan negatif. Itu teori atom menurut Thomson. Nah, kalau semangkanya buahnya yang berwarna merah atau kuning itu atomnya menurut Thomson. Kemudian bijinya yang tersebar di dalam semangka, di buah semangka itu elektronnya. Itu pengibaratan model atom menurut Thomson. Partikel positif, di permukaannya ada elektron yang tersebar, elektron kan bermuatan negatif. Nah, kalau Thomson itu mengibaratkan atom itu seperti
roti kismis. Jadi roti kismis itu ini rotinya menurut konsol, kemudian ini kismisnya seperti permukaan roti. Kemudian teori atom yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Bagaimana menurut Rutherford teori atom itu? Atom itu inti bermuatan positif, kemudian dia dikelilingi elektron bermuatan negatif, tapi elektron yang bermuatan negatif ini mengelilingi di lintasannya, jadi dia elektronnya ini muter-muter saja, tidak akan jatuh ke intinya bermuatan positif dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Elektron yang muter terus tetap ada di lintasannya. Menurut Rutherford, elektron ini memutarnya mengelilingi intinya, tidak akan pernah jatuh ke inti, tetapi lintasannya itu teori atom menurut Rutherford. Inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif tetap pada lintasannya. Kemudian setelah Rutherford muncul lagi teori atom, yaitu teori Niels Bohr. Bagaimana menurut Niels Bohr? Menurut Niels Bohr, atom merupakan inti yang bermuatan positif dan dikelilingi atom yang bermuatan negatif, hampir sama dengan teorinya Rutherford. Tapi kalau menurut Rutherford, elektron ini mengelilingi atau mengelilingi inti tetap pada lintasannya. Kalau menurut Niels Bohr, elektron ini ketika dia mengelilingi inti, suatu saat dia akan jatuh ke dalam inti. Nah, itu macam-macam teori atau menurut para ahli. Nah, kenapa dari teori yang satu kemudian muncul teori 2, 3, dan 4? Pertama ada John Dalton yang sudah mengemukakan teori atom pertama, bahwa atom merupakan bagian terkecil suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kenapa Thomson harus melakukan penelitian lagi? Apakah Thomson tidak percaya dengan Dalton? Bukan seperti itu. Jadi yang namanya teori itu pasti ada kelemahannya. Kenapa setelah Dalton muncul teori Thomson? Berarti karena Thomson itu menemukan kelemahan dari teori Dalton, makanya dia memperbaiki teorinya Dalton. Kalau teorinya atom itu merupakan bagian dari suatu unsur, menurut Dalton sepertinya ada kekurangannya, dia memperbaiki. Menurut saya atom itu merupakan suatu partikel bermuatan positif yang di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Kemudian kalau Rutherford pun sama, teori Thomson ini masih ada kekurangannya, sehingga Rutherford mengungkapkan teori lagi. Kemudian Niels Bohr ini kan hampir sama, kemudian Niels Bohr juga masih melihat kekurangan dari teori atom Rutherford, sehingga dia menyempurnakan teori dari Rutherford. Jadi tujuan dari adanya perkembangan atomnya adalah untuk menyempurnakan teori atomnya yang tidak percaya, bukan karena Thomson tidak percaya kepada Dalton, itu bukan, tapi dia menyempurnakan teorinya Dalton. Nah, sebagai tugas, silahkan kalian cari kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom ini. Teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr, kalian cari kelebihan dan kelemahannya. Kemudian untuk pertanyaan silahkan kalian tulis di komen, nanti akan kita bahas bersama di Google Classroom. Kemudian untuk tugasnya itu silahkan dibuat, nanti bisa dikirimkan melalui Google Classroom juga. Sekian dulu materi tentang struktur atom, kita lanjutkan materi yang berikutnya tentang konfigurasi elektron. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.